Kota Madiun jadi tuan rumah event skala besar. Perkembangan pembangunan di Kota Madiun. Kreasi seni lukis henna hingga inovasi usaha kerupuk kelor. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun tak henti-hentinya menjadi tuan rumah berbagai event. Salah satunya kejuaraan nasional drum band yang digelar Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI. Beragam kategori lomba disajikan dalam event yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, hadirnya konser Dewa 19 juga semakin meramaikan Kota Madiun. Kejurnas Drum Band 2022 di Kota Madiun resmi dimulai, Rabu 7 Desember 2022. Kejuaraan nasional itu diikuti 16 peserta perwakilan provinsi. Terdapat sejumlah kategori dalam kejuaraan kali ini, yakni Lomba Baris Berbaris atau LBB, Lomba Unjuk Gelar atau LUG, Lomba Berbaris Jarak Pendek atau LBJP, serta Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris atau LKKB. Peserta datang dari berbagai provinsi di tanah air, di antaranya kontingen Provinsi Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Satu peserta dari Kalimantan Timur mengundurkan diri karena sesuatu hal. Padahal tim sudah turut dalam technical meeting pada Selasa 6 Desember kemarin. Dalam kejurnas di Kota Madiun ini juga terdapat keistimewaan tersendiri, yakni adanya Parade Nusantara yang dijadwalkan pada Sabtu 10 Desember 2022. Seluruh peserta kejurnas ditambah tim grup drum band dari Kota Madiun turut dalam Parade Nusantara tersebut. Selain itu ada juga bintang tamu dari Marching Band Cendrawasih Taruna Akademi Polisi atau Akpol. Parade Nusantara dimulai dari Balai Kota Madiun dan finish di Stadion Wilis Kota Madiun. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Disbud Parpora Kota Madiun, Agus Purwowidakdo, mengajak seluruh masyarakat Kota Madiun dan sekitar untuk turut meramaikan kejurnas. Setiap perhelatan lomba dibuka untuk umum dan gratis. Masyarakat bisa datang ke Gor Wilis Kota Madiun untuk lomba LBB dan LUG yang berlangsung hari ini dan besok. Sedang untuk LBJP dan LKKB di Stadion Wilis. Alhamdulillah dengan koordinasi dengan seluruh pihak, antusias masyarakat luar biasa. Nyatanya pada pagi hari ini Gor Stadion Wilis ini penuh sekali. Itu ya. Apa sih Pak yang diharapkan? Harapannya adalah yang pertama motivasi penggemar drum band di Kota Madiun akan meningkat. Baik itu pelajar, baik itu masyarakat. Kedua, yang paling utama adalah sektor pariwisata itu akan meningkat, perhotelan akan penuh, tempat wisata, daya tarik Kota Madiun itu terpromosikan di situ nanti. Harapannya adalah kunjungan wisatawan ke depannya akan semakin meningkat Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, pengangguran turun, itu harapannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penampilan atraktif dan penuh warna sukses menghipnotis para penonton yang menyaksikan Kejurnas Drum Band 2022. Kini, kejuaraan nasional itu tengah memasuki babak lomba unjuk gelar atau LUG Rabu 7 Desember 2022. Para peserta dari masing-masing regu yang mewakili provinsinya tampil atraktif dan penuh warna.
Pasalnya tak hanya sukses memadu padankan nada dan gerak badan, namun mereka tampil energik dibalut dengan kostum warna-warni yang menampilkan ciri khas dari masing-masing daerahnya. Lomba unjuk gelar pada hari ini dibuka dengan penampilan dari Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Banten dan ditutup dengan penampilan dari PDBI Kalimantan Tengah. Tak hanya hari ini, lomba unjuk gelar juga bisa disaksikan esok hari, Kamis 8 Desember 2022 dengan venue di Gor Wilis, Kota Madiun. Tak hanya dapat disaksikan secara langsung, masyarakat juga bisa menikmati pertunjukan spektakuler lainnya melalui siaran link di YouTube pemerintah Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Anggota drum band tidak hanya dituntut mahir memainkan alat musik, namun juga wajib memiliki ketahanan fisik yang prima. Sebab tak jarang mereka harus tampil sambil berjalan ratusan bahkan ribuan meter. Seperti dalam Kejurnas Drum Band 2022 di Kota Madiun, ketahanan fisik dan ketepatan berbaris para peserta lomba menjadi salah satu poin penting. Untuk itu mereka diadu dalam lomba ketahanan dan ketepatan berbaris atau LKKB. Prosesi LKKB dimulai dari lapangan Gulun Jumat 9 Desember. Peserta putri menunjukkan kebolehan mulai pukul 8 pagi, sedangkan peserta putra pada pukul 13.00. Masing-masing tim diwakili 10 anggota. Ada 1 mayoret, ada 1 snare drum, 1 trio tom, 1 bass drum, dan 6 trompet. Adapun rute yang dilewati mencapai 6 km untuk tim putri dan 8 km untuk tim putra, yakni dari lapangan Gulun menuju Jalan Kapten Saputro, Abdul Rahman Saleh, Mastrip, dan Dr. Sutomo, kemudian berlanjut ke Jalan Jawa, Pahlawan, Cokro, Musi, Maijen Sungkono, Kolonel Marhadi, dan berakhir di Pendopo Alun-Alun Kota Madiun. Kegiatan tersebut tak ayal menarik perhatian masyarakat di sekitar rute yang dilewati. Tak sedikit pula yang memberikan semangat kepada para peserta. Selain beragam lomba yang sudah ditampilkan, event Kejurnas Drum Band ini juga akan dimeriahkan dengan Parade Nusantara pada Sabtu 10 Desember. Akan ada penampilan spesial dari Marching Band Cendrawasih Taruna Akademi Polisi yang tentu saja sayang untuk dilewatkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Konser Dewa 19 berlangsung sukses di Kota Madiun. Konser bertajuk Second City Tour Jawa Timur 30 tahun berkarya itu berhasil memukau bala Dewa yang hadir di Stadion Wilis, Kota Madiun. Kehadiran Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu seperti oasis di tengah padang pasir. Maklum, konser dengan mendatangkan massa dalam jumlah besar baru kembali diperbolehkan usai pandemi COVID-19 mulai mereda. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi seluruh pihak yang dapat menjaga diri hingga gelaran usai. Wali Kota menyebut masyarakat Kota Madiun cukup baik dalam menjadi tuan rumah event besar. Terbukti ada banyak kegiatan yang berjalan sukses di Kota Pendekar. Kondusivitas tersebut penting untuk kemajuan ke depan, sebab akan ada banyak kegiatan besar ke depannya. Kegiatan-kegiatan itu juga harus berjalan dengan sukses. Ketertiban masyarakat bukan hanya soal keamanan, namun juga berdampak besar untuk hal lainnya, salah satunya perekonomian. Keramaian memang mendatangkan potensi ekonomi yang besar. Hal itu tentu berdampak baik untuk perekonomian daerah. Masyarakat dari hari ke hari, dari kelurahan ke kelurahan kita beri wawasan. Jadi mari kalau ada event-event kita jaga bersama. Diri kita ikut menjaga diri kita ikut menjaga teman-teman kita, menjaga tetangga kita, menjaga kota kita. Semua event itu kita sampaikan. Pada konser tersebut, Ahmad Dhani dan kawan-kawan memuaskan bala Dewa dengan menghadirkan lagu-lagu hits Dewa 19. Formasi Dewa 19 dengan vokalis Ari Lasso akhirnya mengemuka di segmen terakhir. Ari membawakan lagu Kangen, Elang Aku Milikmu, Kirana, Roman Picisan, dan ditutup dengan lagu Separuh Nafasku bersama semua personil. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Wisata kuliner di Kota Madiun sebentar lagi akan bertambah. Ya, Bogowonto Culinary Center akan diresmikan sebentar lagi. Tak hanya itu, Wali Kota Maidi juga akan membangun rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa 3. Di samping itu, keterbukaan informasi publik terus dilakukan Pemkot Madiun. Untuk mendukung hal tersebut, digelar acara penganugerahan bagi para admin pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Wali Kota Madiun Maidi memang sosok pekerja keras. Usai giat di Surabaya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu langsung memimpin sejumlah agenda di Kota Madiun. Salah satunya, Forum Group Discussion atau FGD, monitoring dan evaluasi persiapan peresmian kawasan Bogowonto pada Rabu 7 Desember 2022. Wali Kota ingin memastikan kawasan kuliner dalam kereta itu sebelum diresmikan Desember ini. Salah satunya terkait penerangan. Wali Kota menyebut kawasan akan ditambah lampu-lampu menarik. Selain itu, juga akan ditambah sejumlah pohon. Wali Kota memang menghendaki kawasan tersebut lebih banyak pohon agar seperti hutan. Konsep kuliner dalam kereta di tengah hutan kota tersebut diyakini akan lebih menarik. Monitoring dan evaluasi tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD hingga pihak PT Inka. Gerbong kereta beserta lokomotif yang digunakan memang sumbangan dari PT Inka. Wali Kota juga mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi PT Inka tersebut. Kuliner dalam kereta yang rencananya dinamai Bogowonto Culinary Center itu akan semakin menguatkan brand kota produsen kereta api untuk Kota Madiun. Yang jelas ini sudah siap semua. Cuma ada beberapa yang perlu kita koordinasikan. Masalah lampu yang indahnya belum keluar. Insya Allah nanti akan secepatnya dikeluarkan. Rencana kita buka pas liburan anak sekolah. Liburan anak sekolah itu tanggal 26 ya. 26. Dan di sini ini anak-anak sekolah itu bakat minatnya sebagian disalurkan di sini. Ada yang mungkin yang sedang masak, ada yang sedang band itu dijadikan satu musim. Yang kosong itu Pak ya? Yang kosong ini memang katakannya panggung kreativitas anak-anak. Jadi biar anak-anak muda itu juga senang di sini, melestarikan, biar tahu bahwa ini dulu memang jalan kereta. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tak hanya membangun rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa 3, Wali Kota Maidi mengatakan bakal membangun pasar agar memunculkan simbol ekonomi baru di kawasan tersebut. Hal itu diketahui usai acara groundbreaking Rusunawa 3 yang ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wali Kota Maidi, Senin 5 Desember 2022. Di atas lahan eks pemakaman etnis Tionghoa alias Bongpai Jalan Hayam Buruk, Manguharjo tersebut, Wali Kota akan membangun pasar khusus bagi warga ekonomi bawah. Keberadaan pasar bukan semata-mata untuk menambah pendapatan daerah. Lebih dari itu, pembangunan ditujukan agar masyarakat berpenghasilan bawah yang ada di sekitar kawasan tersebut bisa mandiri. Ya, mulai besok mulai dibangun ini. Jadi pemenangnya sudah ada dan ini pemerintah kota langsung menerima bangunan. Jadi insya Allah bangunan ini ya tahun depan udah nyampe lah 6 bulan 4 bulan udah jadi. Dan satunya sudah ditempati 48 kakak yang ada yang rusun kedua. Ini rusun ketiga karena tempatnya ini luas, itu salah satu nanti untuk pasar tradisionalnya dari Rusunawa itu, isi Rusunawa itu. Jadi nanti ekonomi bawah itu kita zonakan di sini. Jadi kita zona semuanya. Zona lansia ada di timur. Jadi biar ekonomi itu walaupun kecil, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Walaupun kecil, dia tidak merepotkan pemerintah. Ini yang kita lakukan seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar penganugerahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Award 2022. Berlangsung di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun pada Rabu 7 Desember 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi secara virtual, Wakil Wali Kota Indaraya Ayumi Kosa Putri, Sekda Suko Dwi Handiarto, serta pimpinan OPD dan admin PPID di lingkup Pemkot Madiun. Seperti pada tahun sebelumnya, terdapat sejumlah kategori pada giat PPID Award tahun 2022. Untuk gelaran PPID Award kali ini, pada kategori OPD, terbaik pertama diraih oleh Sekretariat DPRD, terbaik 2 diraih oleh Dinas Sosial PP dan PA, terbaik 3 diraih oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, terbaik 4 diraih oleh Satpol PP dan Damkar, serta terbaik 5 diraih oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk kategori kelurahan, terbaik pertama diraih oleh Kelurahan Manis Rejo, terbaik 2 diraih oleh Kelurahan Jausenan, Kelurahan Pangungangan mendapatkan predikat terbaik ketiga, sedangkan untuk terbaik 4 dan 5 diraih oleh Kelurahan Kanigoro dan juga Kelurahan Winongo. Selanjutnya untuk kategori admin, predikat informatif diraih oleh Dewi Ayu Ardila dari Kelurahan Manis Rejo. Predikat kreatif diraih oleh Bambang Murjito dari BKAD. Untuk predikat responsif diraih oleh Joko Santoso dari Dinsos PP dan PA. Sementara predikat inovatif diraih oleh Esther Kristanti Setianing Tias dari Kelurahan Kanigoro. Dan predikat aplikatif diraih oleh Eko Purnomo dari Satpol PP dan Damkar. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan selamat kepada para peserta yang berhasil mendapatkan penghargaan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga memotivasi peserta lainnya yang belum berhasil membawa pulang piala. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengimbau agar pembinaan terhadap admin PPID dapat dilakukan lebih intensif, sehingga dapat menunjang semangat mereka dalam mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bagi OPD yang belum berkesempatan mendapatkan penghargaan, Wali Kota berharap dapat dilakukan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, tampaknya seni mahendi atau yang biasa disebut henna art sudah bukan hal asing lagi. Nah, di episode Bingkai Cerita kali ini, kita akan simak seperti apa seni mahendi tersebut. Informasi ini sekaligus akan kami rangkum dengan inovasi warga menyulap daun kelor menjadi camilan yang renyah dan gurih. Berikut liputannya. Kenalkan, nama saya Ulfa Septiani, umur saya 27 tahun. Awal dari saya berkecimpung dalam henna ini, pertama-tama saya di job akad rias teman saya. Setelah itu dia pengen henna tangan. Nah, dari situ saya mulai mencoba-coba henna tangannya teman saya itu. Setelah itu dia komen kok bagus gitu. Di situ besok-besoknya saya belajar henna di tangan saya, tangan ibu saya, tangan kakak saya. Nah, di lain sisi saya lihat motif henna itu dari YouTube. Jadi saya tidak kursus, tidak ikut pelatihan kayak gitu. Saya otodidak dari YouTube. Sejauh ini sebenarnya banyak sih pesaing henna-henna kayak gini, apalagi zaman sekarang itu banyak orang yang ikuti henna. Jadi orang yang henna itu baru-baru semua tuh banyak banget. Mungkin
orang-orang itu melihatnya dari kesenangan masing-masing ya, dari lukisan, dari permatanya, dari glitternya kayak gitu. Jadi dilihat dari motif-motifnya, mungkin orang-orang itu selera sih. Suka duka selama ini, kalau sukanya sih bisa kenal sama press baru, itu paling utama. Terus enaknya kalau dulu kan saya ikut asisten rias itu ya, biasanya sampai sore sampai siang itu baru pulang dah. Sekarang ini saya kalau henna pribadi kayak gini pagi sudah pulang dan sudah dapat bayaran kan gitu. Kalau dukanya itu pas kalau jobnya itu jauh-jauh gitu. Jadi awan-awan kalau mau berangkat. Kalau awalnya saya memperkenalkan henna itu dibantu dengan perias-perias kayak gitu. Jadi awal saya kan ikut perias kayak gitu. Setelah itu saya bikin Instagram. Dan dari Instagram itu saya upload untuk hasil-hasil henna saya dan kuku palsu saya itu. Setelah itu ada orang yang follow itu kan banyak. Nah dari situ saya di job pribadi henna kayak gitu. Kalau motif yang paling sering disenangi sama klien kan kayak gitu, biasanya motif kayak itu masjid gitu. Jadi yang pelengkung kayak gitu tuh banyak yang digemari. Biasanya kan ada sih orang yang pengen motif simple kayak gitu, ada yang pengen tangannya full henna kayak gitu kan ada. Kayak gitu juga tergantung sama tarifnya juga sih. Kalau saat ini untuk henna saya ini masih digemari di acara pernikahan aja. Emang saya belum buka untuk yang henna party gitu ya, henna fun itu saya belum buka. Untuk kedepannya saya ingin belajar lagi henna fun. Jadi biasanya kan selama ini saya cuma henna di pernikahan aja, henna wedding ya. Untuk kedepannya saya ingin belajar, kalau nggak gitu ingin kursus, jadi saya bisa melatih lukisan saya sehingga jadi henna yang halus, rapi, dan rajin kayak gitu sih. Kalau mayoritas sih untuk kuku palsu sama hennanya motifnya sama semua sih ya. Cuman untuk kualitasnya insya Allah kalau white henna saya itu 2 hari belum hilang kayak gitu. Jadi yang saya bikin henna itu dari glitternya saya juga milih yang halus kayak gitu. Terus untuk permatanya saya memilih yang putih-putih kayak gitu. Jadi yang mahal itu dari glitter sama permatanya kayak gitu. Mayoritas untuk bahan paintingnya itu, henna paintingnya itu sama semua sih kayak gitu. Cuma saya memilih henna yang premium, yang 2 hari sampai 3 hari belum hilang kayak gitu. Kalau untuk tarif henna, kalau white henna kan kalau zaman sekarang kan terkenalnya yang white henna itu. Kalau white henna tarifnya dari harga 250 sampai up ke 500.000. Itu sudah plus kuku palsunya. Gitu.
Pagi itu, kesibukan tampak di kediaman rumah Pak Yatiman di Jalan Urip Sumoharjo nomor 13B. Sedari pagi, dirinya bergelut dengan bahan-bahan membuat kerupuk daun kelor. Pagi itu dirinya mendapatkan pesanan kerupuk dari customernya. Awal mulanya itu ya corona itu saya sepi. Terus saya sama ibunya itu kan nanam kelor di depan itu. Nah, kemudian ibunya itu timbul kalau kelornya itu buat kerupuk gimana gitu. Terus saya wah cocok sekali gitu. Bikinnya pertama tepung terigu sama tepung tapioka, terus daun kelor. Per adonan itu 4 kilo, daun kelornya itu 500 gram atau setengah kilo. Kelornya sebelum diolah ya kita masak dulu, istilahnya direbus itu. Direbus. Kesibukan itu dijalaninya sejak 2 tahun lalu. Bersama sang istri mengkreasikan daun kelor menjadi camilan sehat, renyah dan enak. Ide itu bermula saat pandemi. Usaha awal membuat kerupuk lempengnya sepi. Akhirnya dirinya mendapatkan ide untuk memanfaatkan daun kelor yang tumbuh di sekitar rumahnya untuk dijadikan kerupuk. Dari sanalah olahan kerupuk kelornya berhasil dibuat dan mendapatkan respon positif dari konsumennya. Suka dukanya ya kalau saat ini memang ya musim hujan itu aja. Kalau soal pemasaran itu sepertinya saat ini ya, mudah. Masalahnya pembelinya datang sendiri ke rumah. Nah, awalnya kan saya produksi lempeng. Nah, pelanggan lempeng itu beli. Nah, terus istilahnya gedok tular gitu. Jajanan olahan Pak Sutri Yatiman dan Eni Novialti ini mulai dikenal setelah mengikuti berbagai bazar kuliner. Harganya pun cukup terjangkau, yakni hanya Rp10.000 untuk kemasan 250 gram dan Rp25.000 untuk kemasan 1 kg. Berkat konsistensi menjaga cita rasa kerupuk olahan daun kelor, kini banyak yang membeli kerupuk kelornya untuk dijadikan oleh-oleh khas Kota Madiun. Bahkan, tingginya permintaan harus membuat konsumennya memesan sebelumnya. Saat ini, pemasarannya telah merambah Surabaya, Bali, Tangerang, dan Jakarta. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia juga diperingati di Kota Madiun. Jumat 2 Desember, pemerintah Kota Madiun menggelar seminar Hakordia dengan tema pencegahan fraud melalui pendidikan anti korupsi. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun ini dihadiri oleh Ketua KPK Republik Indonesia, Firly Bahuri, sebagai narasumber dan dibuka oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota mengungkapkan bahwa memerangi korupsi merupakan fokus utama Pemkot Madiun, yakni dengan berkomitmen menciptakan good and clean government. Contohnya, dalam menyusun laporan keuangan, Wali Kota selalu mendorong OPD untuk tidak hanya cepat, namun juga teliti, harus transparan sehingga tidak ada celah untuk korupsi. Tidak hanya itu, digitalisasi dalam pelayanan masyarakat merupakan upaya Pemkot Madiun untuk menutup celah korupsi, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pungutan liar. Sementara itu, Ketua KPK Republik Indonesia Firly Bahuri mengungkapkan kesannya terhadap Kota Madiun. Ada beberapa hal yang menggembirakan. Salah satunya adalah angka IPM yang tinggi. Namun, juga masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Harapannya,
untuk segera diperbaiki dan Kota Madiun bisa semakin lebih baik. Memang ada beberapa yang cukup mengembirakan, misalnya indeks pembangunan manusia itu Madiun 82,9, artinya di atas nasional dan di atas daripada provinsi. Begitu juga angka kemiskinan. Tetapi angka pengangguran dia lebih tinggi daripada provinsi. Nah, itu menjadi PR kita, khususnya Madiun. Mungkin ada yang harus dilakukan oleh wali kota dalam rangka mempermudah investasi. Karena kalau investasi itu dipermudah, maka akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan itu bisa dibuka, maka pastilah akan mengatasi pengangguran terbuka menjadi rendah. Dan efeknya pendapatan meningkat, maka tentu belanja konsumsi masyarakat meningkat, dan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pesan saya itu. Terima kasih. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.